Saya akan tambahkan satu pembacaan lagi dari Matius pasal 3 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Kita berdoa sekali lagi. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca, dan kami percaya pada saat Engkau berfirman saat ini, Roh Kuduslah yang akan mengurapi setiap kami dan akan memberikan kepada kami pewahyuan dan pengertian, bahkan pengajaran. Sebab Engkaulah Guru Agung kami. Pakai dan urapi hamba-Mu ya Bapa dengan urapan daripada surgawi. Kuduskan, sucikan hamba-Mu oleh kuasa darah Yesus, sehingga dilayakan menjadi alat yang daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siapkan hati kami untuk mendengar, melakukan kebenaran firman ini. Dalam nama Yesus, amin. Shalom. Sudah dikasih dalam Tuhan, saya masih meneruskan khotbah saya dari tema afeksi rohani yang sejati dan afeksi rohani yang palsu. Saudara, seperti yang waktu itu saya katakan di tempat ini, bahwa jiwa itu satu-satunya pintu. Jiwa satu-satunya pintu untuk menyatakan kehendak Allah atau melakukan firman Tuhan, atau yang kedua, jiwa juga satunya pintu juga untuk menyatakan kehendak daging atau dosa. Jadi hanya lewat jiwa. Untuk menyatakan kehendak Allah atau melakukan kehendak Allah, kita lewat jiwa. Demikian juga untuk kita melakukan keinginan dosa kita, kedagingan kita, tetap lewat jiwa. Jadi cuma satu pintu aksesnya, saudara. Dan di dalam jiwa itu ada 3: perasaan, pikiran, dan kehendak. Di dalam pikiran, perasaan, dan kehendak ini tentunya ada satu yang mendominasi, ada satu yang mengatur, yang mengendalikan dari 3 ini, yaitu perasaan atau yang disebut afeksi lebih tepatnya, atau yang disederhanakan dalam bahasa Indonesia emosi. Emosi atau perasaan inilah yang mengendalikan pikiran dan keinginan kita. Dan emosi ini atau afeksi ini juga kita bisa lihat dipengaruhi dari 2 kekuatan. Kekuatan firman atau kekuatan dosa. Itu pasti. Dan itu lewat afeksi kita. Maka dari itu saya kasih tema ini yang ketiga kali atau keempat kali tentang afeksi. Afeksi sejati, rohani yang sejati, atau afeksi rohani yang palsu. Afeksi rohani yang sejati ya tentunya itu firman Tuhan. Yang kedua, afeksi rohani yang palsu tentunya adalah dosa, kedagingan. Dan di dalam hati kita ada 2 kekuatan yang harus kita akui. Pertama, ada kekuatan firman, hadirnya Roh Allah di dalam nafsu roh kita. Yang kedua, di dalam hati kita juga ada kekuatan dosa. Saudara, ini terjadi di dalam diri kita. Sekarang
sebelum saya mau lanjut, kita kalau mau jujur, misalnya kalau orang menyakiti kita, melukai hati kita sampai luka banget gitu, kita tahu bahwa firman Tuhan kita harus mengampuni, betul? Tapi faktanya kalau terlalu sakit, yang keluar mengampuni atau bukan? Balas kalau bisa, betul. Itu peperangan. Jadi peperangan rohani itu bukan, maaf ya, ini mungkin sedikit agak ya mungkin bisa sependapat atau tidak. Peperangan rohani itu bukan keliling kota doa buang waktu, saudara. Itu city tour. Bagi saya, sorry saudara. Sebab peperangan rohani itu di dalam diri kita. Ada dua kekuatan kita berperang, tapi syukur kepada Allah di mana Roh Kudus ada bersama kita. Ketika kita bergumul dan melibatkan Roh Kudus, pasti kita menang. Nah, saudara, jadi afeksi sejati dan afeksi palsu ini ada di dalam kerohanian kita, di dalam hati nurani kita, yang terus kita berperang dan bergumul di situ. Termasuk saudara, tentu saudara juga tahu tentang 7 dosa maut. Ada yang tahu ya? 7 dosa maut. Dan 7 dosa maut itu kebulatan dari Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Dan 7 dosa maut ini kalau saudara dan saya mau jujur, itu ada pada kita semua. Dan kalau kita mau jujur lagi, seringkali kita boleh dikatakan kita merasa mengabaikan begitu, tidak menganggap suatu hal yang serius tentang 7 dosa maut yang ada dalam diri kita. Padahal itu yang terus membuat kita, menghantui kita, terus menyertai kita, yang selalu mewarnai hidup kita setiap hari. Tentang 7 dosa maut. Apa saja itu 7 dosa maut? Kemalasan, khususnya kemalasan rohani, kesombongan, iri hati, kebencian, kemarahan, ketamakan. Itu 7 dosa maut ada dalam diri kita, saudara. Dan kita seringkali jatuh dengan 7 dosa maut ini. Dan kita harus akui jujur di hadapan Tuhan. Sebab ketika saudara dan saya jujur, saya percaya Tuhan akan memberi kemampuan buat kita. Tapi pertanyaannya, dengan 7 dosa maut ini, ada nggak pergumulan-pergumulan yang kita lakukan setiap hari dalam kehidupan kita? Kita bergumul dengan 7 dosa maut itu. Sebab dengan 7 dosa maut itu kita seringkali jatuh di situ, saudara. Dan itulah salah satu yang mewarnai afeksi rohani kita, sehingga bukan lagi afeksi rohani yang sejati, tapi afeksi rohani yang palsu. Kenapa saya katakan demikian? Kita akan lihat. Tadi kita baca dari Matius pasal 3 ayat 11. Kamu akan dibaptis dengan roh dan api. Nah, bicara baptisan api itu apa? Bicara baptisan api itu bicara mengenai emosi yang kudus. Emosi yang kudus itu mengenai baptisan api. Emosi yang suci. Dan itu ada pada saudara dan saya. Yang tentu di dalamnya ada afeksi rohani yang sejati. Emosi yang kudus ini kenapa bisa ada di dalam diri kita? Kalau saudara dan saya sebagai orang percaya, sebagai orang pilihan Tuhan, sebagai orang yang sudah menerima anugerah kelahiran baru, menerima anugerah iman, otomatis afeksi yang kudus atau emosi yang kudus ini ada pada kita, karena ada Roh Allah di dalam roh kita. Dan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 dengan sangat jelas sekali berkata apa? Ayat 9, kamu sudah suci, kamu sudah kudus, dan kamu sudah tidak bisa berbuat dosa lagi. Benih Allah sudah ada dalam diri kita. Artinya
natur rohani kita yang sudah kudus dan suci inilah yang dikatakan afeksi yang kudus atau emosi yang kudus. Seperti itu, saudara. Nah, perbedaan antara afeksi yang sejati, rohani sejati, dan afeksi yang palsu. Afeksi rohani yang sejati atau afeksi yang kudus itu digerakkan atau secara dinamis tetap terus bergerak dan hidup, tidak akan pernah padam. Jadi afeksi yang kudus ini atau rohani yang sejati ini itu dinamis dan itu tidak akan pernah padam. Seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 12 ayat 11. Paulus katakan apa? Hendaklah rohmu menyala. Hendaklah rohmu menyala. Itu afeksi yang sejati, itu emosi yang kudus. Terus penyalaannya tidak pernah padam. Ada api yang terus menyala karena hadirnya Roh Allah di dalam diri kita. Semangat melayani, semangat untuk belajar di kampus, semangat untuk menjalankan amanat agung, itu tetap tidak akan pernah pudar, terus menyala. Apapun yang terjadi, bagaimanapun persoalan saudara, roh itu tetap menyala. Tetapi rohani yang palsu itu yang sepertinya dinamis, tapi begitu cepat akan pudar, begitu cepat akan mati. Jadi fluktuasinya, grafiknya turun naik, nggak stabil. Nah, siapa sih afeksi rohani yang palsu ini? Yang rohnya ini fluktuatif, naik turun. Ini yang kalau di firman Tuhan dikatakan lalang, saudara, bukan gandum. Artinya Kristen palsu. Status boleh Kristen, status boleh menjadi orang percaya, status saudara boleh sebagai mahasiswa di sini, status saudara boleh mempunyai gelar sarjana teologi, status saudara di sini boleh sebagai dosen, sebagai pengajar, sebagai hamba Tuhan. Itu status. Tapi mengenai kerohanian yang sejati atau palsu, itu sebetulnya yang tahu siapa? Saudara dan saya secara pribadi. Saya pernah singgung di sini mengenai iman sejati. Itu yang tahu cuma Tuhan, kita, dan setan. Dan saya juga pernah singgung untuk menutupi iman yang palsu. Seringkali kita pakai topeng-topeng yang saleh, topeng-topeng yang luar biasa. Sesungguhnya itu iman yang palsu. Makanya itu firman Tuhan katakan apa? Tuhan itu melihat hati, bukan melihat fenomena luar. Jadi afeksi yang sejati, rohnya tetap menyala-nyala. Itu yang dikatakan di dalam Matius 3 ayat 11. Kita akan terima baptisan api, artinya kita punya afeksi yang kudus yang tidak akan pernah padam. Terus berkorban, terus menyala-nyala. Saudara tahu, Petrus ketika akan dihukum mati, dan sejarah menulis dia mati disalib seperti Kristus. Tapi dia katakan apa? Saya tidak layak mati seperti Kristus, tapi biarlah kepala saya di bawah. Itu sejarah dia katakan gitu. Ya. Karena apa? Karena Petrus punya afeksi yang sejati, dia punya afeksi yang kudus, dan rohnya tetap menyala-nyala sekalipun di hadapan dia akan mengalami hukuman yang paling mengerikan. Padahal sebelumnya kita tahu dia dapat pecundang, dia penyangkal Tuhan,
Bahkan dia penghujat Tuhan. Dan kitab Lukas mencatat 3 kali Petrus menyangkal Tuhan. 2 kali secara berturut-turut. Lalu ada jeda waktu kurang lebih 1 jam. Itu penyangkalan yang ketiga kalinya. Seharusnya setelah 2 kali ada jarak 1 jam, Petrus seharusnya menyangkal yang 2 kali ini dia merenung. Kenapa saya bisa menyangkal Tuhan? Tapi ada jeda 1 jam dia nggak sadar itu. Yang ketiga kali seorang pembantu tanya, kamu dari Galilea? Dan dia menolak, oh bukan. Bahkan dia menyangkal, dalam tanda kutip dia menghujat. Ada jeda 1 jam. Artinya apa? Pada saat itu Petrus rohnya tidak menyala-nyala. Memang dulu. Karena firman Tuhan katakan apa? Setelah aku naik ke surga, kamu jangan tinggalkan Yerusalem. Tunggu, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Yaitu baptisan roh. Baptisan roh di sini bukan bicara, maaf saudara ya, yang fenomena terjadi saat ini ya disalahpahami saudara. Tapi baptisan roh itu bicara apa saudara? Bicara pemeteraian, di mana secara spirasi Allah mengutus Roh Kudus untuk tinggal tetap di dalam diri saudara, dan itu terjadi pada hari ke-50 hari Pentakosta di loteng atas di dalam Kisah Rasul pasal 2. Dan saat itulah Petrus dengan rekan-rekannya berubah total. Dia dibaptis api. Dan di situ rohnya menyala-nyala, tidak pernah padam. Apapun yang dialami, apapun yang dihadapi, tekanan, intimidasi dan sebagainya, dia tetap fokus melayani Tuhan. Bahkan sampai pada kematiannya. Kalau kita lihat juga rasul-rasulnya semua mati syahid kecuali Yohanes Jibril. Dan mereka mati syahid, dan mereka mati dengan luar biasa sekali. Mereka tetap sukacita menghadapi kematian. Karena apa? Karena rohnya menyala. Dia tetap hidup. Saudara, Injil itu identik dengan salib, bukan dengan berkat. Jadi kalau mau jadi hamba Tuhan, saudara pikir 2 kali. Kalau perlu 10 kali. Kenapa saya katakan demikian? Nggak enak saudara. Seperti dulu yang saya katakan, saya mantan pengusaha saudara. Setelah saya ambil keputusan full time saudara, apa yang saya rasakan? Bumi dan langit. Jujur. Dulu saya pegang uang banyak. Tapi sekarang ya bumi dan langit sudah. Kenapa bisa begini? Itu salah. Dan saya tahu proses yang Tuhan berikan kepada saya, Tuhan punya tujuan. Agar apa? Agar saya afeksi oleh sejati saya tidak menjadi palsu. Karena kalau kita mau jujur lagi saudara, kita lebih banyak didominasi dengan keinginan daging kita daripada kehendak Allah, daripada kehendak Tuhan. Contoh kalau kita berdoa, lebih banyak mana doa kita yang kita semanjatkan kepada Tuhan? Apakah keinginan daging kita atau kehendak Tuhan? Lebih banyak mana? Halo? Tentu yang lebih banyak adalah aku. Betul? Itu fakta. Dan itu yang Tuhan proses buat saya. Dan dulu saya dulu sebagai hamba Tuhan. Saya seorang gembala, tapi pengusaha. Ketika saya masih menjadi pengusaha, nggak ada tuh yang namanya sama mengandalkan Tuhan. Cuma kamuflase. Cuma pura-pura. Kenapa? Karena saya masih punya uang, punya kekuatan. Tapi ketika saya katakan, ya Tuhan, saya mau sepenuh hati melayani. Saya tutup usaha saya. Sudah tahu. Sekarang hanya lutut saya yang saya andalkan. Tidak ada lagi.
Bukan kekuatan uang atau materi yang saya andalkan, enggak. Pak Hedi tahu, Pak Leman tahu, saya mengandalkan doa sekarang. Tidak seperti dulu, yang saya mau apa bisa beli. Sudah ngerti? Injil itu identik dengan salib. Tapi ketika kita berjalan dalam panggilan Tuhan, saya percaya apapun yang menjadi kebutuhan saudara dan saya, Tuhan akan sediakan menurut waktunya Tuhan. Nah, sudah yang kasih dalam Tuhan. Tadi dari awal saya sudah jelaskan bahwa untuk menyatakan kehendak Tuhan, untuk menyatakan kehendak dosa, cuma lewat jiwa, nggak ada yang lain. Dan jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan keinginan. Dari tiga ini, saudara, yang mengendalikan jiwa kita, yaitu emosi, afeksi kita atau perasaan kita, yang mengendalikan keinginan kita dan pikiran kita. Ini yang mendominasi. Dan Alkitab mencatat kerohanian sejati itu Tuhan taruh di dalam emosi kita, artinya di dalam jiwa kita. Kau bukan di dalam hati. Karena di dalam jiwa itu ada pikiran dan keinginan, ada kehendak. Saudara tentu pernah, dan kita semua tahu di Injil ada dikatakan iman yang besar, iman yang kecil, betul? Betul nggak? Iman yang sebesar ini tidak aku jumpai di antara orang Yahudi. Yesus berkata demikian. Tapi Yesus juga berkata, jika imanmu sebesar biji sesawi, kamu dapat memindahkan gunung ke lautan. Betul? Nah, bicara apa itu? Itu bicara sebetulnya jiwa. Itu bicara mengenai kerohanian. Ketika kerohanian kita, mungkin kerohanian kita masih baik, mungkin. Tapi ketika kita punya afeksi rohani yang sejati, tentu secara bertahap kerohanian kita akan bertumbuh. Seiringnya pertumbuhan kerohanian kita, saya percaya ketika rohani kita baru naik kelas 1, kelas 2, dan ketika kita beriman berdasarkan kerohanian kita itu, apa yang kita imani itu akan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saya akan bawakan saat ini afeksi yang ketiga. Buah afeksi yang ketiga itu tentang afeksi kasih. Tetapi sebelum itu saya pernah bawakan di sini afeksi yang takut akan Tuhan, afeksi pengharapan. Afeksi yang takut akan Tuhan ini intisari daripada afeksi yang sejati. Intinya di dalam hati yang takut akan Tuhan. Seorang yang punya afeksi rohani sejati pasti hatinya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu apa? Takut akan Tuhan itu menghormati, menghargai, dan selalu ingin menyenangkan hati Tuhan dalam hidupnya. Dan tidak ingin melukai, menyakiti Tuhan. Itu hati yang takut akan Tuhan. Bukan hati yang takut akan Tuhan yang seperti Yakobus katakan, iblis pun takut akan Tuhan bahkan gemetar. Tidak seperti itu. Iblis takut akan Tuhan, tetapi dia memberontak. Tapi takut akan Tuhan di sini artinya apa? Menghormati, menghargai Tuhan di dalam kehidupan kita, setiap aspek hidup kita. Dan selanjutnya pengharapan. Kerohanian yang sejati, afeksi kerohanian sejati itu pasti punya pengharapan. Pengharapan di dalam Tuhan, pengharapan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, pengharapan yang sesuai dengan rencana Tuhan. Bukan lagi pengharapan dari dibumbui atau dipengaruhi oleh kedagingan kita. Saudara bisa baca, nanti sudah bisa pelajari dari Ibrani pasal 11, Ibrani pasal 12, Ibrani pasal 13. Ibrani pasal 11 itu bicara mengenai iman. Ibrani pasal 12 itu bicara mengenai pengharapan. Ibrani pasal 13 itu bicara mengenai kasih. Jadi iman, pengharapan, dan kasih ada di dalam Ibrani pasal 11, pasal 12, pasal 13. Sudah bisa pelajari nanti. Nah, sudah dikasih dalam Tuhan. Sekarang kita masuk ke afeksi pengharapan, afeksi kasih. Afeksi kasih atau artinya gini, saudara.
Ketika saudara dan saya dilahirbarukan dan kita menerima kelahiran baru, otomatis roh Allah ada di dalam natur rohani kita. Dan kalau natur roh Allah ada di dalam natur rohani kita, otomatis juga ada kasih Allah yang terus seperti sungai mengalir dari hati kita. Ada kasih Allah, kasih yang sejati, kasih yang disebut agape. Dan kasih itu salah satu bukti saudara dan saya sudah menerima anugerah keselamatan. Itu salah satu buktinya. Jadi salah satu bukti keselamatan yang saudara terima dan memastikan apakah betul saya sudah diselamatkan, salah satu buktinya saudara punya afeksi kasih Allah. Dan firman Tuhan katakan tadi di dalam pembacaan Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budi. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Saudara, kalau bicara hati itu, saudara jangan punya pemikiran, oh hati lever atau kardio jantung, bukan. Pengertian hati nurani di sini itu secara fisik, saudara, kita nggak akan temui di dalam tubuh kita. Itu hanya bahasa kiasan. Hati yang dikatakan hati nurani ya nggak ada di dalam diri kita, tapi itu inti daripada kondisi batin kita. Itu hati. Dan hati itu yang tadi juga saya katakan punya ada dua kekuatan yang menguasai hati kita. Nah, kalau kita lihat di sini afeksi yang kasih. Artinya di dalam hati kita mengalir kasih Allah. Dan ketika kasih Allah ini mengalir dalam hati kita atau hati nurani kita, itulah yang akan mempengaruhi afeksi kita, emosi kita yang ada di dalam jiwa kita. Itu akan mempengaruhi secara otomatis. Tapi pertanyaannya, saudara, bagaimana untuk mempraktekkan itu? Bagaimana itu supaya menjadi hidup kasih di dalam kehidupan saudara dan saya? Seringkali kita terganggu dengan itu. Kita sudah punya kasih Allah, tapi seringkali tidak keluar, tidak teraplikasi. Dan firman Tuhan katakan, ikut aku, sangkal dirimu setiap hari, pikul salibmu setiap hari. Betul? Jadi ada bagiannya kita, dan kita harus mendisiplinkan rohanian kita. Rohani kita harus disiplin dengan terus dan terus memanage tubuh kita, kehidupan kita ini, menyangkal diri kita. Apa sih itu menyangkal diri kita? Secara sadar kita harus menyangkal keinginan daging kita. Ya salah satunya tadi saya katakan 7 dosa maut itu. Yang terus kita harus sangkal, harus kita perangi. Tanpa itu kita nggak bisa menyalurkan kasih. Yang ada adalah kasih manusia. Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Dan Tuhan 3 kali juga berkata kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jadi topiknya, poinnya dikasih. Dan apa sih kasih sejati? Itulah tempat di mana kerohanian sejati Tuhan taruh. Kalau saudara mengaku sebagai Kristen sejati, tapi tidak punya kasih Allah dalam hidupmu, dan tidak teraplikasikan dalam hidup kita, dan kita tidak belajar untuk mempraktekannya. Saya katakan sesungguhnya saudara Kristen palsu. Hati-hati saudara. Mempraktekkan kasih itu perlu penyangkalan diri. Mempraktekkan kasih itu perlu penyalipan diri. Tanpa itu kita nggak bisa mempraktekkan kasih Allah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, afeksi kasih ini, saudara, ya, ini salah satu bukti keselamatan yang kita miliki, saudara. Dan dari kasih inilah, ya, seperti yang dikatakan di dalam Yudas pasal 1:23 dan atau Mazmur 97 ayat 10 dikatakan dari kasih inilah timbul kebencian. Dari kasih ini akan timbul kebencian terhadap hal-hal yang kita kasihi, yang bertentangan dengan hal yang kita kasihi. Artinya maksudnya apa? Yaitu
kita membenci segala bentuk keinginan-keinginan daging, ya, sekali lagi segala bentuk-bentuk keinginan daging kita harus membencinya, dan itu ada di dalam natur daging kita ini. Nah, di situ kita berperang. Caranya apa? Menyangkal diri, menyalibkan. Itu kita lakukan setiap hari. Tuhan katakan dia setiap minggu, betul? Di dalam Lukas pasal 9:23 Tuhan katakan dengan cara sangat jelas, sangkal dirimu, pikul salibmu setiap hari. Setiap hari. Di sini saya percaya. Ini artinya setiap detik dalam kehidupan kita 1/24 jam kita terus berperang agar kasih Allah itu kita bisa aplikasikan secara bertahap. Memang nggak bisa sekaligus, tapi perlu bertahap. Saudara yang kasih dari mengenai aplikasi ini, nanti saya akan lanjutkan di tanggal 5, Bu ya, tanggal 5 atau tanggal 5. Kalau tanggal 5 oke lah, tanggal 5 bisa lah ya. Tanggal 5 nanti saya lanjutkan, karena ini belum selesai. Karena ini waktunya saudara. Sudah limit time saudara. Ya, nggak apa-apa saudara. Tapi kita lanjutkan lagi nanti. Aplikasi ini saya belum selesai. Ya memang dalam pembacaan perenungan ini perlu sekali pendalaman yang lebih dalam lagi supaya sudah cuma nggak lihat kulit luar yang sukses. Ya, kita satukan hati dalam doa. Kami bersyukur Bapak buat perenungan firman yang singkat ini, tapi kami percaya Roh Kudus yang menyempurnakan pemahaman pengetahuan kami yang terbatas ini. Sebab kami tahu firman Tuhan itu adalah satu rahasia yang begitu agung dan besar bagi kami. Tapi kami bersyukur ada Allah Roh Kudus, Roh Allah yang akan memberikan pewahyuan bagi kami, yang membukakan pengertian bagi kami, sehingga kami boleh memahami dan mengerti akan pesan-pesan Tuhan. Makasih Bapak buat semuanya ini. Kami juga menyerahkan strategi ini ke dalam tangan-Mu. Baik Bapak Rektor, semua para dosen dan semua mahasiswa-mahasiswinya, berkati mereka. Jadikan SAI ini menjadi sekolah teologi yang menjadi berkat bagi Indonesia dan mencetak hamba-hamba Tuhan yang betul-betul siap untuk terjun di ladang Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.